belum pernah bertemu ibu yang bias seperti itu. Jelas bahwa kakak perempuan melakukan kesalahan tetapi adik perempuan menderita. Bahkan ayahnya memarahinya juga. Dia tidak ingin tinggal di rumah ini lagi. Setelah dia keluar, dia mengatakan bahwa selama dia lulus ujian masuk universitas, dia akan segera meninggalkan tempat ini. Dia bernama Enggan. Belum lama ini, dia baru saja mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Ketika pemuji bertanya mengapa dia memilih ujian sekolah polisi, dia menjawab dengan sangat baik. Dia bilang itu karena Profesor Cha. Semua orang terkejut. Dia mengatakan bahwa setelah menonton acara Profesor Cha, dia ingin menjadi seseorang seperti Profesor Cha. Seorang polisi yang baik dan dingin. Setelah membaca buku Profesor Cha, saya ingin menjadi muridnya, bahkan lebih. Ketika dia mengatakan itu, Profesor tidak bisa menutup mulutnya dengan tawa. Tapi sebenarnya sejak kecil dia ingin menjadi penyanyi terkenal. Tujuan masuk sekolah polisi adalah karena tetangga tampan juga belajar di sini. Hari itu kakak perempuannya menyembunyikan kekasihnya saat ini darinya untuk berkencan dengan orang lain. Tapi kali ini kebetulan dilihat oleh sang kekasihnya. Ketika mereka berdua pergi ke hotel, sang kekasih juga mengikuti mereka. Pada saat ini, Seng Hyun dengan berani menekan bel untuk melampiaskan amarahnya. Dia pikir itu adalah petugas pengiriman. Tapi tak disangka, kekasih sang kakak bergegas masuk untuk menangkapnya di tempat. Dia bertanya mengapa dia ada di sini tetapi dia tetap sangat tenang dan sepertinya tidak peduli. Ternyata mereka putus 2 minggu lalu tapi dia pikir dia hanya bercanda. Seng Hyun berdiri di sampingnya dengan perasaan marah juga. 3 bulan tanpa makan atau minum hanya karena ingin membeli tas ini untuk menyenangkan kekasihnya. Saat dia mengutuk kakak Enggan karena menambah uang lain, tiba-tiba Enggan muncul untuk melindungi kakaknya. Dia menantang mengatakan apakah kakakku menyuruhmu untuk memberikannya pada kakakku? Tidak, itu karena aku secara sukarela ingin membeli. Melihat temannya yang bodoh seperti itu, Seng Hyun tidak tahu harus berbuat apa. Ketika mereka akan pergi tiba-tiba kekasih di hotel keluar. Dia dengan marah bertanya kepada adiknya mengapa dia buruk, lalu dia juga memukuli Enggan. Tanpa diduga, Seng Hyun bergegas dan memutar tangannya. Pada saat ini dia meraih tangan kakak perempuannya dan melarikan diri. Secara kebetulan dilihat oleh Seng Hyun. Dia mengambil kesempatan itu ketika Seng Hyun tidak memperhatikan dan meninjunya dengan keras hingga pingsan. Akhirnya mendapat hasil ujian universitas. Tetapi ketika dia melihat pemberitahuan gagal dalam ujian masuk universitas, petir menyambar telinganya. Tapi tak disangka, 3 hari kemudian, saat mengikuti ujian akhir, menerima pemberitahuan masuk universitas tambahan. Hari pertama dia pergi ke sekolah, dia bertemu dengan kakak yang pendiam itu. Pria ini adalah putra kepala departemen kepolisian. Dia lulus ujian masuk ke sekolah ini dengan nilai tertinggi. Seng Hyun menyembunyikan identitasnya untuk datang ke sini hari itu seluruh kelas sedang berlatih. Guru sesaat memaksa semua orang untuk berdiri dan duduk 1000 kali. Lalu lari keliling lapangan 100 lap. Siswa perempuan itu terpaksa melakukan 100 push-up karena laporan yang salah. Tepat pada saat ini, Seng Hyun tiba-tiba memanggil guru. Juga mengatakan bahwa mungkin gadis itu sedang tidak enak badan. Tanpa diduga, gadis ini melihat bahwa gurunya sangat ketat sehingga dia tidak berani mengatakan apa-apa. Bahkan jika mempertaruhkan hidupnya, dia ingin menyelesaikannya. Guru memberitahu semua orang, jika tidak sehat bagaimana Anda bisa melindungi orang lain di masa depan. Tanpa diduga, Seng Hyun menjawab bahwa jika kita sakit, lalu siapa yang akan melindungi kita? Guru ini mendengarkan kata-katanya, tidak tahu bagaimana menanggapi, hanya menatapnya dengan mata menakutkan. Pada akhirnya, gadis ini harus mengundurkan diri dari sekolah paling keras di Korea. Pada saat yang sama Enggan dipanggil ke sekolah sebagai kontestan tambahan. Hari pertama dia bertemu Seng Hyun. Sejak pertama kali dia bertemu dengannya, dia merasa tidak beres. Gadis itu menjelaskan pada hari itu kakak perempuannya telah mengembalikan tas itu. Tapi di luar dugaan, Seng Hyun tidak mengerti tindakan mereka. Dia pikir kakak gadis ini selingkuh dengan perasaan temannya. Tiba-tiba guru memanggil Enggan pergi, jadi mereka baru bisa menghindari kontroversi. Enggan dengan cepat mengenal semua orang. Dia dengan bangga memberitahu semua orang bahwa dia dipanggil ke sini sebagai mahasiswa tambahan.
Juga berkata dia sendiri sangat cocok dengan tempat ini. Teman-teman sekelasnya menyuruhnya untuk terus menikmati suasana hati yang bahagia ini. Setelah ini, dia pasti akan menangis setengah mati. Sore hari, waktunya untuk kelas teori. Para siswa di kelas semua menguap karena mereka sangat lelah. Tunggu sampai waktunya sekolah berakhir, semua orang akan bangun. Tetapi seorang guru masuk dan menyuruh mereka siapa yang telah menguap untuk berinisiatif bangun. Karena terlalu banyak tekanan, semua orang berdiri satu persatu. Pada saat ini seorang guru tiba-tiba datang di depan enggan dan menyuruhnya untuk berdiri. Dia menjelaskan bahwa dia tidak cukup tidur tadi malam. Tapi dia menekan tangannya agar dia tidak menguap. Tetapi gurunya tidak peduli. Setelah itu semua orang yang pernah menguap dikurung dalam ruangan tertutup. Mereka masing-masing dipukuli 99 kali. Tapi enggan masih menolak untuk menundukkan kepalanya dan masih mencoba melawan. Pikir guru akan memahaminya, tetapi dia tidak menyangka hukumannya akan lebih berat. Tapi semua orang direkam oleh kamera jauh. Ini sekolah polisi paling brutal. Bahkan jika mereka pergi ke sekolah dan menguap, guru mereka akan mengajari mereka bagaimana menjadi manusia dengan tongkat. Hanya ketika mandi dapat bersantai sendiri. Orang ini berbohong bahwa dia adalah juara ice skating. Menyuruh lain kali teman-teman ikuti saja dia. Tapi tiba-tiba, teman sekelasnya memandangnya dengan jijik dan berkata dia sangat sehat. Memang, ketika tiba waktunya untuk kelas judo, dia dipanggil oleh guru untuk memodelkan. Mungkin guru menduga agak salah. Lihatlah, kita akan melakukannya seperti ini. Jika musuh kita kuat, kita akan melakukan seperti ini. Tekan dan pegang kaki lawan. Tapi di luar dugaan, guru tidak sebaik muridnya. Semua orang menonton dan tertawa sampai lelah. Sekarang enggan berbalik untuk melihat Sen Hyun. Ternyata mereka satu kelas tapi dia pikir dia lebih tua darinya. Dia dengan marah bertanya pada Sen Hyun mengapa menipunya menjadi lebih tua darinya. Tanpa diduga dia menjawab bahwa, pada awalnya enggan sendiri mengatakan dia lebih tua dari enggan. Dia belum pernah setuju bahwa itu benar. Lebih dari itu, semuanya hanya apa yang dia anggap benar. Membuat enggan marah setengah mati. Hari itu USB jatuh dari saku enggan. Guru melihatnya jadi dia membawanya untuk melihat. Jadi ini adalah rekaman video di sekolah, dan selesai. Ketika ditanya oleh guru, dia hanya bisa mengatakan bahwa itu bukan miliknya. Namun tak disangka, sang guru memutuskan untuk mengusirnya, juga mengurungnya untuk menunggu penyelidikan. Dia tidak mengerti dari mana USB itu berasal. Kemudian berita itu menyebar ke seluruh sekolah dan semua orang mencoba menjauh darinya. Tapi Sen Hyun merasa semuanya tidak sederhana. Lalu enggan pergi untuk bertanya pada teman sekamarnya. Temannya membantunya mendapatkan mantel enggan kemarin jadi pikir enggan curiga padanya. Dia marah lalu pergi. Sen Hyun dari jauh melihat semuanya. Jadi pergi mencari gadis itu, mengatakan bahwa sekali sebelumnya, pernah melihat dia berada di luar kantin. Matanya sendiri melihat dia meletakkan USB di saku enggan. Setelah mendengar ini, gadis ini terkejut tetapi dia masih mencoba untuk berdebat. Sen Hyun mengatakan kepadanya bahwa saya memberi Anda kesempatan. Ketika gadis itu kembali ke kamar juga sangat kesal karena sangat sulit untuk masuk ke universitas. Jika dia mengakui perilakunya sekarang, dia akan dikeluarkan. Tapi Sen Hyun selalu seperti sedang mengawasinya. Enggan terus-menerus meninjau tempat-tempat yang pernah dia kunjungi. Tiba-tiba teman sekamarnya datang mencari enggan. Gadis itu mengakui bahwa dia memasukkannya tetapi USB bukan miliknya. Tapi enggan masih ingin mencari guru untuk menyelesaikan ini. Ketika dia datang ke kantor, dia tiba-tiba berhenti. Dia berpikir tentang temannya yang memohon begitu keras. Pada akhirnya dia masih memaafkannya. Jadi dia pergi mencari Sen Hyun dan memintanya untuk membantunya mencari tahu siapa di balik semua itu. Tapi Sen Hyun langsung menolak, jadi enggan memainkan rencana kecantikan. Hanya aku sendiri tidak bisa melakukannya. Saya di bawah pengawasan juga. Bisakah kamu membantu aku menyelidiki seorang? Tidak, aku akan dikeluarkan dari sekolah. Jangan berpura-pura menyedihkan. Pada akhirnya dia masih diyakinkan oleh enggan. Tiba-tiba dia tahu, kemungkinan besar karena mantel teman sekamarnya. Jadi dia bergegas kembali untuk melihat. Saat dia mencarinya,
teman sekamarnya juga kembali. Memang, dia menemukan pengisi daya kamera di bawah bantal temannya. Sekarang dia sudah pergi ke pintu kamar. Ternyata ketika seorang siswa di sekolah polisi berkelahi, menjambak rambutnya juga. Tadi enggan menemukan. Teman sekamarnya menyembunyikan kabel pengisi daya kamera. Dia mengabaikan fakta bahwa temannya menjambak rambutnya hingga hampir botak. Dia akhirnya membawa bukti ini sehingga dia bisa membuktikan bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Tapi tak disangka, keputusan yang dibuat sekolah membuatnya sangat marah. Awalnya, gadis itu akan dikeluarkan dari sekolah. Tapi dia berani mengatur syarat dengan sekolah. Jika dia mengusirnya, dia pasti akan memposting video itu secara online. Guru tidak mengharapkan pelatihan normal di sekolah menjadi kelemahan sekarang. Karena tidak ingin mencemarkan kehormatan dan kepentingan sekolah, pada akhirnya masih membiarkannya terus belajar. Lalu enggan datang mencari guru untuk bertanya, mengapa gadis itu hanya ditahan untuk penyelidikan ketika dia hampir dikeluarkan. Tapi guru bilang dia hanya murid, tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Di kelas karena gadis itu terlambat sekali. Tempelkan pemberitahuan di dahinya dan buat dia pergi duduk selama 30 putaran. Tapi dia tidak tahan lagi dan pingsan. Pada titik ini, dia berpikir bahwa guru itu sengaja mencari kesempatan untuk membalas dendam padanya sendirian. Dia marah dan berlari untuk melapor ke kepala sekolah. Tapi dia tidak menyangka dia akan menatapnya dengan mata dingin. Di dunia ini, selalu ada ketidakadilan yang membuat orang lain marah. Mungkinkah semua orang akan melaporkan juga? Rekan yang terluka di depan saya juga digigit anjing sampai kulitnya robek. Dibandingkan dengan itu, hal-hal ini hanyalah hal-hal kecil. Setelah keluar dia mengatakan padanya jika ini terus berlanjut dia hanya akan terluka pada akhirnya. Seperti yang diharapkan, karena dia ingin membalas dendam pada enggan yang menuduhnya, guru itu mematahkan lututnya. Mengajari orang-orang ini karena mereka melakukan kesalahan. Tanpa diduga, enggan dia terus keras kepala. Guru menggunakan alasan untuk menghukum siswa, kami di sini bukan untuk menderita hukuman. Jangan gunakan kekerasan untuk menindas kami juga perlu dihormati. Gurunya marah dan berniat memukul lagi. Tapi Sen Hyun menghentikannya tepat waktu dan berdiri dan berkata, adalah seorang mahasiswa di sekolah polisi tidak boleh mundur dari ketidakadilan. Semua orang berdiri dan pada akhirnya guru tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan semua orang menulis surat protes kepada kepala sekolah. Kepala sekolah akhirnya memutuskan untuk membatalkan aturan lama untuk reformasi. Semua orang senang karena ini, semua orang rayakan bersama. Pada saat ini, enggan tetangga keluar dan dia mengikutinya, pikir dia akan keluar untuk bertemunya. Tapi gak nyangka dialah cewek lain, dia sangat kecewa. Dia karena dia baru ingin masuk sekolah ini. Jadi dia mulai minum, mabuk lalu mulailah membuat lelucon. Akhirnya digendong kembali oleh Sen Hyun.